wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Fadila Ahmad, mahasiswi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan teknik komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi pesan, dan saluran komunikasi sehingga mudah dipahami dan bisa mengubah perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Selanjutnya, tujuan strategi komunikasi. Dalam dunia bisnis, biasanya tujuan strategi komunikasi untuk menentukan dan mengkomunikasikan visi misi perusahaan melalui sistem tujuan utama dan kebijakan. Sedangkan menurut beberapa ahli, tujuan komunikasi yaitu yang pertama, agar komunikan memahami pesan yang diterimanya. Yang kedua, untuk membina penerimaan pesan. Dan yang ketiga, untuk kegiatan yang dimotivasikan. Selanjutnya, ruang lingkup strategi komunikasi, yaitu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, objektif yang jelas. Yang kedua, memelihara inisiatif. Yang ketiga, konsentrasi. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, kejujuran. Dan yang keenam, keamanan. Selanjutnya, teknik strategi komunikasi. Yang pertama, repetition, adalah cara mempengaruhi halayak dengan mengulang pesan. Yang kedua, channelizing, yaitu memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau halayak. Yang ketiga, informatif, pesan atau informasi yang disampaikan bertujuan untuk mempengaruhi halayak dengan cara menyampaikan sesuai fakta dan data. Yang keempat, persuasif, yaitu mempengaruhi halayak dengan cara membujuk. Yang kelima, edukatif, adalah salah satu usaha untuk mempengaruhi halayak melalui pendapat, fakta, dan pengalaman. Yang keenam, koersif, yaitu mempengaruhi halayak dengan cara memaksa, berbentuk perintah, peraturan, dan intimidasi. Selanjutnya, langkah-langkah strategi komunikasi, yaitu yang pertama, mengenal halayak atau publik. Hal yang harus dipahami dari halayak atau publik yaitu kondisi kepribadian dan kondisi fisik. Seperti yang pertama, pengetahuan mengenai pokok permasalahan. Yang kedua, pengetahuan mengenai penerimaan pesan melalui media yang digunakan. Yang ketiga, pengetahuan mengenai pilihan kata yang digunakan. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan dari komunikasi yaitu memberikan informasi yang baik dan jelas. Yang kedua, memberikan nasihat kepada orang lain dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, mengevaluasi perilaku serta menilai hal yang akan dilakukan secara efektif. Yang ketiga, menyusun pesan. Syarat yang diperlukan untuk menyusun pesan yaitu yang pertama, pesan dirancang dan disampaikan dengan baik dan jelas sehingga bisa menarik perhatian si penerima. Yang kedua, pesan bisa menggunakan tanda atau simbol sehingga lebih mudah dipahami oleh si komunikan sesuai maksud yang ingin disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, pesan berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si penerima. Dan yang terakhir, pesan bisa berupa nasihat dalam mencapai tujuan yang ingin digapai oleh si penerima. Yang keempat, menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Selain isi pesan, metode yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi juga perlu diperhatikan, apakah secara langsung atau tidak langsung, karena metode komunikasi bisa mempengaruhi penyampaian pesan. Selain itu, kita juga perlu memilih media untuk digunakan dalam menyampaikan komunikasi. Yang pertama, bisa bersifat tidak langsung. Komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan media perantara. Contohnya melalui chatting menggunakan aplikasi. Yang kedua, bersifat satu arah. Komunikasi ini berarti tidak ada reaksi dari si penerima. Contohnya komunikasi melalui televisi atau radio. Yang ketiga, bersifat terbuka. Artinya pesan ditujukan untuk publik namun dalam jumlah yang terbatas. Dan yang terakhir, bersifat anonim. Pesan ditujukan untuk khalayak ramai dalam geografis terbesar. Selanjutnya, hambatan dalam strategi komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan dalam penyampaian pesan. Hambatan ini bisa terjadi karena si komunikator tidak memilih kata dengan baik atau tidak menguasai pesan. Yang kedua, hambatan secara fisik. Biasanya, hambatan ini terjadi akibat adanya kesalahan sistem.
Contohnya berbicara menggunakan sound system. Dan ternyata sound system menghasilkan suara yang tidak jernih sehingga pesan yang disampaikan tidak jelas. Yang ketiga, hambatan semantik. Hambatan ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara si komunikator dengan komunikan. Yang keempat, hambatan psikososial, yaitu hambatan yang biasanya terjadi akibat aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, dan persepsi. Baiklah, cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.